Di sini akan memaparkan RPP yang dibuat oleh kelompok 3. RPP yang dibuat adalah untuk kelas 5 semester 1 dengan tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan dengan subtema 2 yaitu pentingnya udara bersih bagi kesehatan. KD-nya ada 2, yaitu yang pertama KD pengetahuan 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dan ada kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial maupun budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk indikatornya ada 3 indikator, ada 2 indikator untuk pengetahuan dan 1 indikator untuk keterampilan. Indikator pengetahuannya ada 3.1 yaitu mengidentifikasi hakikat kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dan yang kedua adalah 3.3.2 yaitu menyimpulkan hakikat kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan terakhir ada indikator keterampilan yaitu 4.3.1 menentukan peran kegiatan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah melalui pengamatan video dan tanya jawab, siswa mampu mengidentifikasikan hakikat kegiatan ekonomi. Dan yang kedua ada melalui diskusi, peserta didik tuh mampu menyimpulkan hakikat kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah melalui latihan dan penugasan, peserta didik tuh mampu menyimpulkan atau menentukan peran dari kegiatan ekonomi bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan benar. Nah, untuk materi ajarnya ada 4, yaitu ada tentang produksi, tentang distribusi, tentang konsumsi, dan juga tentang peran ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk pendekatan yang digunakan ada pendekatan saintifik, yaitu di mana siswa lebih aktif dibandingkan dengan gurunya. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian model yang digunakan adalah model problem based learning. Strateginya adalah cooperative learning dengan metode diskusi, latihan, tanya jawab, dan juga penugasan. Untuk kegiatan pembelajaran itu ada 3 seperti biasa, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian untuk media dan sumber belajarnya, media yang digunakan itu ada media video pembelajaran ekonomi tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ada juga LKS dan juga soal evaluasi. Nah, untuk sumber belajarnya ini didapat dari buku guru dan juga buku siswa kelas 5 tema 2 mengenai udara bersih berkesehatan, dan juga dari YouTube untuk videonya. Untuk penilaian ada 3 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dengan alat ukur soal evaluasi. Kemudian juga ada penilaian sikap. Di sini sikap yang dinilai ada 3, ada tanggung jawab, ada disiplin, dan juga kerjasama. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu ada 1, yaitu keterampilan menentukan peranan kegiatan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu juga di RPP-nya sudah dilampirkan LKS yang nanti akan dikerjakan oleh siswa secara berdiskusi, dan ada soal evaluasi yang pastinya dikerjakan secara mandiri untuk mengetahui gitu apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 simulasi pembelajaran IPS SD kelas tinggi. Yang pertama yaitu ada FPP dibacakan oleh Syifa, lalu pembuka ada Bayu dan Hasna, inti ada Pamela dan Deva, dan penutup ada Reka dan Andri. Terima kasih. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya nih? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Sebelum belajar, tolong dong dikondisiin dulu, siapin alat-alat tulisnya ya, bolpen sama buku jangan lupa. Nah, sebelum mulai pembelajaran, siapin dulu ya itu semua.
Nanti pas bapak nerangin, nanti kalian nggak nulis lagi, nggak nyatet, nanti lupa semua deh. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba ya, KM-nya Alif, ayo Alif, pimpin doa ya. Yuk dimulai. Yuk selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, bapak pengen absen dulu nih. Kayaknya hadir semua ya. Ya mudah-mudahan hadir semua dan sehat-sehat ya. Ya, dan selanjutnya kita ke Ibu Hasna. Nah, ada nih. Ayo Ibu Hasna, silakan. Ya, selanjutnya, apakah anak-anak masih ingat materi apa yang telah kita pelajari di minggu lalu? Ya, betul. Jenis-jenis usaha mandiri dan berkelompok. Jenis-jenis usaha mandiri itu terdapat ya, usaha pertanian, industri kecil, perdagangan, dan juga jasa. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis usaha yang berkelompok? Ya, jenis-jenis usaha berkelompok itu ada firma, CV, PT, dan juga perusahaan daerah. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kemudian, bagaimana peran kegiatan ekonomi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat? Ya, dengan hal ini kita mempelajari kegiatan ekonomi tersebut bertujuan agar kita dapat mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan hakikat dan peran kegiatan ekonomi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, selanjutnya langkah-langkah pada pembelajaran kita kali ini yaitu terdapat menonton video mengenai kegiatan ekonomi, kemudian ada tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, dan yang terakhir kita akan menyimpulkan bersama bagaimana kegiatan ekonomi tersebut. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Ibu Pamela dan Ibu Deva. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan dan langkah-langkah pembelajaran kali ini, sekarang Ibu punya video mengenai materi pembelajaran hari ini. Disimak baik-baik ya. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi juga dapat dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi antara lain pengrajin mebel yang merubah kayu menjadi kursi atau meja. Pengrajin mebel sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang berupa kursi atau meja. Contoh lain kegiatan produksi adalah kegiatan di pabrik konveksi, di mana di dalamnya terdapat kegiatan memproduksi pakaian. Pengrajin mebel dan pabrik konveksi yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian pakaian hasil produksi disalurkan ke toko pakaian untuk dijual kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut sebagai kegiatan distribusi. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kemudian masyarakat akan membeli pakaian hasil produksi di toko pakaian. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut sebagai kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang kegiatan ekonomi. Selamat belajar! Dari video yang sudah kalian simak tadi, coba sebutkan kegiatan apa saja yang ada di dalam video tersebut. Betul ya, kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Coba sebutkan contoh kegiatan ekonomi berupa kegiatan produksi. Betul, coba kalau kegiatan distribusi ada apa saja? Bagus, dan kegiatan konsumsi ada apa saja? Bagus ya, berarti kalian semua sudah menyimak video dengan baik. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan LKS yang dipandu oleh Ibu Deva. Nah, setelah sebelumnya kalian telah menyaksikan video mengenai kegiatan ekonomi, dan sekarang kalian telah mengetahui mengenai apa itu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Sekarang, Ibu mau kalian membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang dalam satu kelompok. Sudah? Nah, jika kalian sudah membentuk kelompok, Ibu akan memberikan LKS. Lembar kerja siswa ini dapat kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian boleh mendiskusikannya bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Jika sudah selesai, Ibu mau setiap perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, kita bahas bersama ya. Jadi, jawaban dari setiap kelompok sudah betul ya. Seperti yang pertama itu contoh dari kegiatan produksi. Nah, di situ kelompok 1 memberikan contoh, yaitu kegiatan membuat pakaian. Ya, betul. Karena kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, kegiatan membuat pakaian juga betul ya, termasuk produksi. Seperti yang bisa kita lihat di pabrik pakaian atau konveksi. Lalu yang nomor 2. Nomor 2 adalah contoh kegiatan dari distribusi. Nah, contohnya salah satunya adalah menjual pakaian. Nah, itu juga betul ya. Penjual pakaian mendapatkan pakaiannya dari pabrik atau konveksi, lalu dia jual agar dapat tersalur kepada masyarakat luas. Nah, kegiatan distribusi itu tadi kan menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen. Nah, sehingga kegiatan menyalurkan itu disebut distribusi. Nah, jadi betul ya tadi bahwa penjual pakaian menyalurkan pakaian dari pabrik ke masyarakat luas itu termasuk kegiatan distribusi. Lalu yang soal ketiga yaitu contoh dari kegiatan konsumsi. Nah, betul ya, tadi contoh dari kegiatan konsumsi itu adalah membeli pakaian. Kenapa kegiatan membeli? Karena kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan suatu produk atau barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan kita membeli pakaian itu kan untuk kita gunakan nantinya. Nah, jadi itu termasuk kegiatan konsumsi. Ya, semuanya sudah paham ya? Sudah bisa.
Terima kasih kepada Ibu Deva yang telah menyampaikan pembelajaran yang sangat menarik bagi kita hari ini. Selanjutnya, anak-anak, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, bagus sekali. Ada lagi? Oke, bagus sekali pendapatnya. Nah, anak-anak, adakah yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Ya, betul. Jadi, hari ini kita telah membahas mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menukar atau mempertukarkan dengan mata uang. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini terdapat 3 jenis kegiatan. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Kemudian yang kedua ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan yang menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang menghabiskan ataupun mengurangi nilai barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mempunyai soal yang akan kalian kerjakan secara masing-masing. Untuk itu, perhatikan soal berikut ini. Bagaimana? Mudah bukan soalnya? Sekarang, ayo kita bahas bersama-sama jawaban dari soal yang telah Ibu berikan. Berikut adalah jawaban dari soal yang telah diberikan. Selain contoh yang ada pada tampilan, masih banyak lagi contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Bagaimana jawaban kalian? Untuk kegiatan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Andri. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Reka yang sudah menjelaskan kepada kita semua tentang cara mengerjakan soal kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Nah, tadi gimana anak-anak, pembelajarannya seru kan? Ya pasti dong, seru banget. Karena tadi sudah diajari oleh Bapak Ibu Guru yang sangat lucu dan menarik ya. Pasti yang tidak akan membuat anak-anak semua menjadi terbebani dengan pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita belajar apa aja sih? Ya betul, tadi kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Ya anak-anak, nanti setelah pulang kalian jangan lupa untuk tetap belajar ya, karena kita agar tetap ingat tentang pelajaran hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi, agar bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak juga akan ngasih sedikit tugas, tidak akan banyak-banyak, yaitu jangan lupa kalian buka di LKS halaman 28. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi sambil mengerjakan. Besok bisa dikumpulin. Nah, sebelum kita pulang, ayo duduknya yang rapi dulu ya. Nah, bagus, sudah rapi. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita bisa pulang dengan selamat dan bisa lebih bermanfaat pembelajaran hari ini. Ya. Ayo, untuk doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi.